Kami dari kelompok 8. Satu, milenial merupakan harapan bangsa dan negara untuk kedepannya, karena merekalah pemuda-pemudi yang akan melanjutkan masa depan bangsa dan negara untuk kedepannya. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber dari kaum milenial kita. Bisa perkenalkan dirinya dulu, Kak? Baiklah, perkenalkan nama saya Ayu. Saya berasal dari Kesembiri Padang. Saya pernah memimpikan sesuatu hal yang lebih dari diri saya sendiri, di mana saya memimpikan menjadi seorang penulis. Saya sangat berkhayal untuk menjadi seorang penulis terkenal, di mana semua orang mengagumi karya-karya saya. Saya termotivasi dari sebuah novel romance yang pernah saya baca dengan alur cerita yang sangat menarik, tapi saya tidak pernah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saya melakukannya dengan sekedar iseng-iseng, uji coba, siapa tahu beruntung. Seperti gangguan, maksudnya itu kita seperti menghayal, dimana kita itu berhalusinasi dengan misalnya penglihatan, pendengaran, atau penciuman yang kita rasakan, sedangkan itu tidak terjadi dengan kenyataannya. Ya, jadi kita menghayal tentang sesuatu yang belum terjadi gitu. Dan baik itu hal positif maupun negatif. Kakak sendiri pernah halu nggak sih? Setiap orang pernah halu gitu. Setiap orang pernah menghayal baik itu. Halusinasi itu sebenarnya ada baiknya juga ada buruknya. Kenapa? Baiknya itu bisa meredakan stres seseorang, dan juga apabila kita bertengkar dengan orang lain yang diri kita merasa cemas, kita juga bisa meredakannya dengan berhalusinasi. Cuman halusinasi yang seperlunya, jangan berlebihan, karena berlebihan itu, segala yang berlebihan itu tidak baik, dan yang buruknya pasti ada banyak sekali. Kenapa berhalusinasi itu buruk bagi, contohnya saja berhalusinasi itu buruk bagi diri kita sendiri. Salah satu gitu ya penyebabnya itu kita itu tidak mau berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, karena kita sudah merasa nyaman dengan diri kita sendiri, dengan kita berhalusinasi, entah itu kejadiannya benar atau tidak. Yang penting hati kita itu sudah merasa senang aja, kita nyaman sendiri, kita nyaman tidak berteman, kita nyaman tidak berkomunikasi dengan orang. Dan ternyata saya tidak beruntung di bidang itu, makanya saya berhenti untuk mencoba menjadi seorang penulis. Saya juga pernah berkhayal hidup bersama seseorang, dengan orang yang saya idolakan, dengan orang yang saya sanjung-sanjung, dimana itu adalah teman SMA saya sendiri. Saya pernah berkhayal kalau saya pernah menjadi bagian dari cerita hidupnya dia, tapi karena sayang itu hanya sebab obsesi ya, saya rasa, karena perasaan tidak mungkin dipaksa, dan perasaan saya ke dia hanya sebatas rasa kagum, bukan lebih dari itu. Dan sekarang saya sudah merelakan semua rasanya ada. Saya sudah pasrahkan rasa yang ada itu terhadap Sang Pencipta, Sang Khalik, dimana saya percaya dan yakin kalau jodoh saya, orang yang akan menjadi bagian dari cinta saya adalah orang yang nanti kirim Sang Khalik kepada saya, karena saya percaya jodoh itu pasti ada. Dan kalau ditanya soal sosial media, saya rasa itu sangat penting ya, dimana sosial media itu sekarang bisa memberikan berita-berita yang ukurannya pasti, yang terbaru, yang terupdate. Meskipun banyak hoax, tapi kita harus bisa menelaah mana yang hoax, mana yang nyata, mana yang benar, mana yang tidak. Karena di balik semua yang hoax pasti ada satu hal yang nyata, walaupun itu satu. Dan kita harus selalu berusaha untuk mencari kebenaran dari setiap berita-berita hoax, dan saya rasa itu sangat penting. Keinginan saya yang ingin saya capai tapi belum tercapai, dimana saya dari dulu sampai sekarang saya ingin bisa menyanyi dengan bagus, menyanyi di hadapan semua orang, tapi lagi-lagi dikarenakan dengan suara saya yang butuh latihan khusus, dikarenakan bukan bakat dan minat saya di sana, dikarenakan bukan itu keahliannya saya, jadi saya hanya bisa memendam mimpi itu dalam-dalam, berharap nanti di kemudian hari ada penerus-penerus saya yang bisa menyanyi, mewujudkan. Ya seperti itu. Nah, selanjutnya kebanyakan berhalusinasi itu apa sih Kak? Akibat-akibat yang ditimbulkannya? Oke, kebanyakan atau akibat yang ditimbulkan oleh kita sering berhalusinasi ya, pekerjaan yang tidak jelas ya. Itu pertama, lebih sering menyendiri. Kita lebih sering menyendiri karena kita sudah merasa nyaman dengan hal yang kita kerjakan, dan tidak butuh lagi orang-orang di sekitar kita karena kita sudah nyaman dengan diri sendiri dengan berhalusinasi.
Selanjutnya cara bicaranya yang terbata-bata atau berbelit-belit. Kalau kita bicara dengan dia dalam keadaan dia berhalusinasi pasti tidak nyambung gitu ya. Berbicara dengan dia itu kacau, entah apa yang kita tanya, entah apa yang dia jawab, lalu takut dengan orang banyak karena sudah biasa menyendiri dengan berhalusinasi. Jadi kalau melihat orang banyak itu merasa ketakutan, padahal belum tentu gitu orang itu berniat jahat kepada dia sudah merasa ketakutan gitu. Padahal dia tidak kenal dengan orang lain, dia juga merasa ketakutan saat bertemu dengan orang banyak. Lalu gangguan kecemasan, merasa cemas kepada dirinya sendiri, entah apa yang dicemaskannya, padahal dirinya baik-baik saja, cuman karena efek berhalusinasi terlalu sering, terlalu banyak, yang terlalu berlebihan, maka menimbulkan suatu kecemasan tersendiri di dalam dirinya. Lalu setelah itu perubahan suasana hati secara tiba-tiba. Orang yang suka berhalusinasi ini berubah-berubah sifatnya. Tentang masa depannya atau hidupnya gimana gitu. Kak, kalau boleh tahu hal tentang apa yang kakak bayangin tentang kedepannya gitu? Saya lebih menghayal tentang bagaimana sih hidup saya ke depannya gitu. Apa sih yang bakal saya lakukan ke depannya gitu. Kebanyakan dari segi positifnya sih gitu. Dan itu kan untuk memotivasi diri saya sendiri untuk lebih maju, lebih giat lagi di dalam belajar dan hal-hal lainnya gitu. Contoh halnya apa Kak? Misalnya saya Menghayal apa gitu? menghayal tentang kedepannya saya harus bisa jadi akuntan yang hebat, dan saya harus menikah di umur 24. Di umur 24 saya udah sukses, saya udah punya calon yang mapan dan sebagainya, seperti itu deh. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama.